Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mohas Mulyadi dengan NIM 23115649 yang berasal dari kelas IF05. Di sini saya akan jelaskan analisis dan visualisasi data Smart Office IoT. Yang pertama itu dataset yang digunakan adalah Smart Office IoT yang memonitor pertama kehadiran pengguna ruang, selanjutnya kondisi suhu atau temperatur, yang terakhir intensitas cahaya atau light. Kita lanjut ke visualisasi tren kehadiran. Pada bagian ini tujuan saya adalah yang pertama melihat pola penggunaan ruang, kedua mengidentifikasi jam sibuk dan jam sepi, tiga mengetahui kapan ruang paling sering digunakan. Oke, kita masuk di codingannya. Selanjutnya di sini import pandas. Jadi pandas itu digunakan untuk mengolah data. Yang kedua ada matplotlib, ini digunakan untuk visualisasi grafik. Selanjutnya df, ini codingan df CSV ini dataset IoT dimuat ke dalam data frame. Selanjutnya di DF di timestamp ini digunakan untuk kolom kolom timestamp dikonversi ke format waktu. Kedua hour ini untuk menganalisis berbasis jam. Selanjutnya hourly OCC DF B ini yang pertama itu dia menghitung rata-rata kehadiran per jam. Kedua itu pendekatan ini berbasis data agregasi, bukan asumsi. Selanjutnya hourly OCC plot ini membuat grafis time series kehadiran per jam. Kita lanjut ke interpretasi hasil. Yang pertama jam sibuk, jam dengan rata-rata okupansi tertinggi. Yang kedua jam sepi, jam dengan okupansi rendah atau mendekati nol. Yang ketiga terlihat bahwa penggunaan ruang mengikuti jam kerja meningkatkan di siang hari dan menurun di luar jam kerja. Kesimpulannya, ruang digunakan secara intensif pada jam tertentu sehingga pengelolaan energi sebaiknya menyesuaikan pola ini. Kita lanjut di analisis korelasi okupansi dan temperatur. Kita masuk di penjelasan codingan. Di import Chevron itu digunakan untuk visualisasi statistik. Selanjutnya ini SNS. Yang pertama itu scan terpilot menunjukkan hubungan langsung antara jumlah orang dan suhu. Yang kedua, setiap titik mewakili satu kondisi pengukuran.
Berikutnya di core ini, itu yang pertama itu menghitung korelasi Pearson. Yang kedua, metode ini mengukur hubungan linear antara variabel numerik. Kita lanjut di interpretasi hasil. Yang pertama, nilai kolerasi positif. Yang kedua, artinya semakin banyak orang di ruangan, suhu cenderung meningkat. Selanjutnya, berdasarkan nilai kolerasi, yang pertama itu berarti 0,00 itu berarti lemah. Terus 0,4064 itu sedang, dan terus 70 itu kuat. Jadi kesimpulannya terdapat hubungan nyata berbasis data antara preferensi dan suhu, sehingga penggunaan AC perlu menyesuaikan jam orang. Kita lanjut di rekomendasi efisiensi energi. Jadi tujuan analisis memberikan rekomendasi. Yang pertama, bukan opini. Selanjutnya berdasarkan pola data sensor. Di penjelasannya DF Crombie ini, itu yang pertama itu menghitung rata-rata interferensi cahaya per jam. Selanjutnya digunakan untuk melihat apakah lampu menyala sesuai kebutuhan. Mungkin hanya itu yang saya bisa presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.